Delegasi kepemimpinan Hamas telah mengakhiri kunjungan resminya ke Malaysia pada 20 April tahun 2026, bulan kemarin. Delegasi tersebut diterima dan disambut hangat oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, serta beberapa pegawai kerajaan, yakni partai politik dan lembaga masyarakat sivil, termasuk bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hamas menekankan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat positif dengan pendirian tegas Malaysia dalam menyokong hak-hak rakyat Palestin dan perjuangan mereka, terutama hak atas kebebasan, penentuan nasib sendiri, dan pembentukan negara merdeka dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya. Sementara di Indonesia, ditolak masuk ke Indonesia. Ya, ini benar, walaupun pihak imigrasi Indonesia memberikan jawaban yang agak mengelirukan. Habib Rizik Syihab mendedah bahwa Dr. Basim Naim telah ditolak masuk ke Indonesia. Dr. Naim telah membuat janji untuk menemui pertubuhan-pertubuhan Islam di Indonesia, Muhammadiyah, NU, FPI, dan tokoh-tokoh Islam di Jakarta, tetapi ditolak oleh pihak imigrasi. Ini ada beritanya, nanti aku letakkan di deskripsi di bawah supaya teman-teman bisa baca juga. Dr. Basim Naim mau bertemu dengan ormas Islam di Indonesia tapi ditolak masuk oleh pemerintahan Indonesia. Habib Rizik menyebutkan penolakan ini gara-gara Indonesia. Ini dia, gara-gara ikut BOP, bentukan Trump. Hari Sabtu lalu dia sudah janjian mau bertemu ke Muhammadiyah, ke NU, ke FPI, ke tokoh-tokoh Islam. Dia mau datang ke Jakarta tapi ditolak masuk. Habib Rizik sudah mengontak pejabat-pejabat Indonesia agar delegasi Palestina ini diterima dan dibolehkan masuk ke Indonesia. Tapi pejabat-pejabat ini mengatakan ada yang jawab tidak bisa, ada yang jawab tidak mampu, ada yang mau membantu tapi bukan bidangnya, kontak anggota DPR juga tidak bisa. Ya Allah ya Rahman. Dari Palestina, Dr. Basim Naim diundang ke Malaysia oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri kumpulkan ulama-ulama, kumpulkan tokoh-tokoh di Malaysia, tokoh-tokoh Islam. Ngobrol, ada 7 orang utusan dari Palestina datang. Diterima, saudara. Senang hati ngelihat Malaysia menerima kawan-kawan kita, para pejuang di Palestina. Nah, hari Sabtu yang lalu, saudara, seminggu yang lalu, dia mau masuk ke Jakarta. Sudah janjian mau bertamu ke Muhammadiyah, mau bertamu ke NU, mau bertamu juga ke FPI, mau bertamu ke tokoh-tokoh Islam. Loh, kok mau bertamu ke Muhammadiyah dan NU? Muhammadiyah dan NU punya pernyataan bagus, saudara, tentang Palestina maupun tentang Iran. Muhammadiyah dan NU, saudara, mengecam Amerika dan Israel yang melakukan genosid, apalagi FPI. Nah, kalau FPI udah nggak usah diceritain lagi sikapnya, saudara. Dia mau datang, ditolak, nggak boleh masuk Indonesia. Saya dapat kabar, saya didatengin, Habib tolong bantu nih Beb, ini nggak bisa, bagaimana caranya? Saya coba kontak beberapa pejabat langsung maupun tidak langsung yang mungkin bisa membantu supaya imigrasi jangan melarang mereka masuk ke Indonesia. Ada pejabat yang baik mengatakan, Habib saya siap bantu, tapi ini bukan bidang saya nggak bisa nih kalau urusan begini, karena ini urusannya dengan Palestina. Ini urusannya dengan perang, ini urusannya militer. Nah, ini yang bisa ngurus Habib urusan begini ke pejabat yang itu saja, Habib. Kalau saya nggak bisa. Saya mau bantu, bukan nggak mau bantu, tapi terus terang saya nggak bisa. Kan enak dengar begitu, saudara. Jadi ada pejabat nggak mampu bilang nggak mampu, dan dia berikan solusi. Coba Habib hubungi pejabat A, B, C, mungkin mereka bisa. Ini bidang mereka. Saya coba hubungi. Saudara, yang disebut tadi, satu nggak ada jawaban. Saya sampaikan, saya ceritakan, saya kirim pesan, saya kirim WA. Ini ada kejadian begini, saya minta tolong, mereka diizinkan masuk. Walaupun nggak ketemu presiden nggak apa-apa, biar dia datang ke Muhammadiyah, datang ke NU, datang ke ormas Islam, datang ke FPI. Kenapa sih? Oh, kalau pemerintah takut, kirim intelijen, kirim tentara, kawal, itu tamu. Iya. Enggak dikasih. Pesan yang saya kirim enggak dijawab sampai saat ini. Beberapa pejabat jawab, ada yang jawabnya, maaf Beb ya, saya nggak bisa. Ada lagi yang jawab, saya nggak mampu. Ada lagi yang jawab, saya mau bantu, tapi ini bukan bidang saya. Tapi kasih solusi, coba deh ke si fulan, coba ke si fulan.
Saya berusaha, bukan saya aja, ada beberapa teman juga berusaha, kontak sono, kontak sini, kontak anggota dewan, kontak mana, nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya mereka kembali, saudara, yaitu ke negerinya. Ini ada apa? Alasan mereka karena orang-orang tadi ini sebagai bukti lagi. Gara-gara ikut vote of peace, mereka nggak berani terima. Itu bukan teroris, itu pejuang kemerdekaan Palestina. Mestinya kalau kita sudah tidak mau bantu, jangan halangi mereka ketemu saudaranya di Indonesia. Betul? Betul. Ini instansi yang melarang mereka masuk, kurang ajar. Tidak tahu diri, nggak ada rasa kemanusiaan. Sengaja saya bicara di sini biar umat Islam tahu di seluruh Indonesia, saudara kita dilarang masuk. Astagfirullahaladzim, sedih, nangis saya, Pak. Ada apa? Ada apa kok begini? Kalau saya nggak bicara, orang nggak tahu kejadian ini. Ya, Ini nggak ada di berita, sudah. Iya, nggak ada. Saya di harus berita. sampaikan kepada umat. Sedih. Kayak di blog Kejadian hari gitu. Sabtu yang lalu. Sedih, saudara. Anda tahu ini tamu siapa? Dr. Basim Naim. Dulu tahun 2009 dia menjadi Menteri Kesehatan Palestina. Nah, pada saat kita membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, menteri ini yang membantu. Dia yang wakafkan tanahnya 1,5 hektar. Dia wakafkan ini tanah buat rumah sakit. Silakan kita bangun. Kemudian kita kirim insinyur, kita kirim pekerja-pekerja kita untuk membangun itu rumah sakit. Kita kirim biaya miliaran, 1 sen dia nggak pungut pajak. Nggak ada tuh pajak pekerja, pajak pegawai, nggak ada. Semua dimudahkan, saudara. Surat-surat masuk, izin keimigrasian dan segala sesuatunya dia bantu. Dia bantu, dia cinta Indonesia. Sekarang dia masuk Indonesia nggak boleh, apa dosanya? Nah, jadi ini kalau begini modelnya, makanya ini juga saya mau sampaikan, dan kita akan surati presiden. FPI wajib surati presiden, laporkan soal ini. Siapa ini yang menghalangi? Apakah ini yang menghalangi presiden atau BIN atau imigrasi, saudara? Siapa yang menghalangi? Apa Menhan? Apa Panglima TNI? Apa Kapolri? Siapa yang menghalangi? Kurang ajar, nggak tahu diri, nggak menghargai umat Islam, nggak menghargai Palestina. Nah, saya pikir ini informasi penting. Jadi saya sebutkan itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukti. Gara-gara apa? Gara-gara Indonesia ikut BOP. Kita terbelenggu, nggak bisa apa-apa. Mau nolong Palestina takut, mau bela Iran takut. Nah, kan itu hari ini saya senang, saudara. Ada utusan dari kedubes Iran, kita akan dengar apa yang akan mereka sampaikan. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Iran bukan bangsa keras kepala, bukan. Jangan, presiden kita nggak boleh bicara Iran keras kepala, nggak boleh. Itu hinaan bagi suatu bangsa, saudara. Iran itu megang prinsip, kalau Israel keras kepala, iya, tanah bukan haknya diambil. Iya. Amerika keras kepala, iya, orang genosid dia bela, itu keras kepala. Kalau Iran diserang, Iran korban, membela diri, kok disebut keras kepala? Sudah, jangan. Atur bahasa yang baik. Bicara tuh atur bahasa yang baik. Ini menyangkut pergaulan internasional. Iran dibilang keras kepala, yang protes di Indonesia dulu suruh lari ke Yaman. Iran sama Yaman nggak punya salah sama Indonesia, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya tidak akan hanya bicara di sini. Saya minta Front Pembela Islam, Persaudaraan Islam, begitu juga dengan Tripilar. Ajak ormas-ormas Islam lainnya surati presiden, sampaikan protes, minta keluar dari BOP dan sampaikan protes. Kenapa saudara Palestina kami dilarang masuk? Nah, kalau memang presiden tidak tahu, kalau memang menteri-menterinya tidak tahu, kalau memang ini Siapa perbuatan dalangnya? oknum-oknum di instansi-instansi tertentu, kita minta ada tindakan. Orang-orang yang menghalangi tersebut berhentikan, pecat, dan tolong orang-orang yang tadi tidak jadi kemari undang secara resmi. Saya minta teman-teman tersebut, Dr. Basim Naim dan timnya undang ke Indonesia, undang. Bahkan kalau dia ketemu dengan presiden, biar presiden dengar langsung dari orang Palestina, dari pejuang, apa yang terjadi di sana. Katanya presiden mau bela Palestina, katanya presiden mau tahu soal Palestina, dengar dari sumbernya langsung, undang mereka ke istana. Kalaupun presiden tidak mau terima mereka ke istana,
biarkan dia, undang untuk silaturahmi dengan ormas-ormas Islam. Betul? Betul. Setuju tidak? Setuju. Takbir.